Selamat datang di Guru Binar. Guru Binar merupakan sebuah pelantar pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru yang holistik, terintegrasi, dan sistematis. Guru Binar menyediakan akses pelatihan untuk pengembangan karir guru berkualitas yang terstruktur, terukur, fleksibel, dan terjangkau, serta program interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fase belajar setiap penggunanya. Pelatihan online dengan pendekatan andragogi, serta kombinasi pendekatan sinkronus dan asinkronus, serta pelatihan bersertifikat hingga 128 jam pelajaran. Sertifikat pelatihan secara otomatis akan tercetak jika para pengguna telah menyelesaikan setiap pelatihannya. Dimulai dengan masuk ke akun Anda, lalu ke kolom kelas, pengguna bisa memilih untuk memulai kelas dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Lalu, setelah menyelesaikan tugas dan kelas yang Anda pilih, maka sertifikat akan tercetak otomatis lengkap dengan nama Anda dan nilai Anda. Pelatihan di pelantar Guru Binar berupa kelas online, webinar, live coaching, dan sharing session, yang tentunya didampingi oleh fasilitator yang berpengalaman di bidangnya. Saat ini telah tersedia beragam program pelatihan antara lain program kelas guru berkarya berdurasi 3 jam pelajaran, program kelas guru merdeka berdurasi 10 dan 12 jam pelajaran, dan program kelas guru transformatif berdurasi 32 jam pelajaran. Dan di Guru Binar juga menyediakan kelas khusus mahasiswa Fakultas Pendidikan yang saat ini sudah diimplementasikan kepada mahasiswa Sampurna University. Nantinya, mahasiswa dari universitas lain dapat mengikuti program ini. Inilah kata mereka yang sudah menjelajah Guru Binar. Di sini ada banyak hal yang bisa membantu guru meningkatkan kompetensinya. Model pelatihan seperti ini akan menjadi new normal. Mari bergabung dan dapatkan pengalaman belajar bermakna di Guru Binar. We listen to teachers, deliver knowledge and services they trust and value. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu Guru, selamat datang di Virtual Room Guru Binar bersama saya Gina Gustan, saya host Anda pada siang hari ini. Senang sekali saya bisa berada di sini membuka acara ini yang merupakan suatu webinar peluncuran kelas dari salah satu Guru Binar ambasador kita yaitu Bapak Susanto. Selamat siang Pak Susanto. Siang Bu Gina. Ya, pada kesempatan siang hari ini Pak Susanto akan berbagi keilmuannya mengenai bagaimana kita dapat memanfaatkan Microsoft Teams sebagai salah satu alat untuk mengadakan pembelajaran hybrid. Tentunya Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran hybrid yang memang beberapa bulan terakhir ini sudah kita implementasikan di sekolah kita. Nah, bagaimana sih caranya Pak Susanto akan nanti menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana itu dapat menjadi satu manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu tools yang dapat Bapak dan Ibu pilih ketika harus melakukan pembelajaran hybrid. Nah, Bapak dan Ibu, webinar ini merupakan langkah awal dari step selanjutnya yaitu masuk dan enroll ke kelasnya Pak Susanto. Jadi setelah ini Bapak dan Ibu jika ingin tahu lebih dalam lagi apa yang dapat kita lakukan dengan Microsoft Teams, jangan lupa untuk enroll ke kelasnya Pak Susanto melalui platform gurubinar.id. Bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akunnya, silakan segera mendaftar hanya dengan memasukkan email dan nomor telepon serta nama lengkap, lalu Bapak dan Ibu sudah terdaftar menjadi satu bagian dari Guru Binar yang nantinya dapat segera enroll ke kelasnya Pak Susanto untuk melanjutkan materi-materi yang hari ini pastinya sangat menarik yang akan dibawakan oleh Pak Susanto. Oke, baik Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu di sini sudah tidak sabar nih, pingin tahu apa sih yang bisa kita manfaatkan lebih dalam lagi untuk pembelajaran hybrid dari Microsoft Teams ini. Saya akan segera memberikan virtual room ini kepada Pak Susanto untuk memulai sesinya. Silakan Pak Susanto. Oke, terima kasih Bu Gina. Sama-sama Pak.
Sebentar, Bu. Saya eh, tes suaranya, Bu. Terdengar Aman, Bu, ya? jelas, Pak, terdengar jelas. Oke, terima Ya. kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Terima kasih pada Bu Gina sebagai host pada acara webinar siang kali ini. Juga saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak El, ada Bu Yunita juga, dan tim dari Guru Binar. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini kita sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu mendengar tentang pemahaman kita tentang pembelajaran hybrid. Bahkan bisa beberapa dalam 1 minggu itu kita bisa mengikuti beberapa kegiatan webinar tentang pembelajaran hybrid. Sangat menarik sekali Bapak Ibu, karena sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah-wilayah dengan level tertentu, tentunya ini menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk kita manfaatkan. Nah, pada kesempatan siang ini saya akan sedikit bercerita tentang kelas yang ada di Guru Binar berkaitan tentang pembelajaran hybrid. Sebelumnya saya izin share. Oke, ini kelas di acara hari ini. Nah, sebelum saya bercerita panjang lebar tentang pembelajaran hybrid, sekiranya saya ingin bertukar pikiran dengan Bapak Ibu semuanya agar nantinya kita bisa satu arah, satu pemahaman tentang pembelajaran hybrid. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berbagi mengenal tentang apa itu pembelajaran hybrid menurut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pendapat Bapak Ibu tentang pandangan Bapak Ibu, apa itu sih pembelajaran hybrid. Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat. Saya tunggu jawabannya Bapak Ibu. Saya stop dulu. Oke, ini ada dari Bapak Mulyani, Bapak apa Ibu ini? Mulyani, pembelajaran antara luring dan daring. Kemudian ada dari Pak Wasit, saya belum mengetahui tentang pembelajaran hybrid. Oke Pak, kita belajar sama-sama hari ini Pak. Pak Adi, pembelajaran yang menggabungkan sinkron dan asinkron. Oke, Bu Irawati, pendekatan pembelajaran secara online dan secara langsung. Oke. Belum mengetahui, ada Bu Sulis, ada pembelajaran daring dan pemaksimalan beberapa fasilitas sosial media. Oke. Sambil menunggu yang lainnya, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita samakan persepsi kita, karena banyak sekali definisi-definisi yang muncul. Pada siang hari ini saya tidak akan beradu argumen tentang apa itu pembelajaran hybrid. Tapi intinya, apapun yang disampaikan oleh ahli-ahli pembelajaran kita, saya yakin tujuannya sama, yaitu memberikan solusi dengan metode yang sama juga. Nah, ini adalah versi saya tentang pembelajaran hybrid. Jadi pembelajaran hybrid adalah pembelajaran campuran yang menggabungkan beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Contohnya apa? Nah, pembelajaran hybrid ini biasanya dilakukan secara tatap muka dan juga secara online. Jadi ini ada gambar sedikit ya pada sebelah kirinya yang ini. Ini ada seorang guru digambarkan, diilustrasikan sedang mengajar. Di situ sudah ada langsung siswanya, ya. Di sana ada langsung siswanya, dan juga di lain pihak, di tempat yang lain, di tempat berbeda, siswa yang ada di rumah itu bisa mengikuti pembelajaran melalui
virtual ya. Jadi ini adalah metode sinkronus dan asinkronus, tepat seperti Bapak tadi menyampaikan bahwa metode ini menggabungkan online dan offline ya, secara seperti kebijakan yang diberikan kepada pendidikan kita bahwa pembelajaran tatap muka terbatas itu melibatkan 50% siswa dan 50% lainnya belajar di rumah. Sekali lagi Bapak Ibu, belajar di rumah, karena ini berbeda persepsinya bahwa ada yang menyatakan yang 50% diliburkan. Jadi 50% belajar di rumah, mau itu merupakan penugasan dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran hybrid ini dengan aplikasi Teams itu saya anggap suatu solusi bagi Bapak Ibu, terutama pemangku kebijakan di sekolah masing-masing, bahwa pembelajaran hybrid ini bisa Bapak Ibu aplikasikan di sekolah Bapak Ibu, yaitu 50% siswanya masuk dan gurunya tetap mengajar seperti biasa dan diikuti oleh seluruh siswa. Jadi sekali lagi pembelajaran hybrid ini dilakukan dengan dua metode, yaitu online dan offline. Dengan sistem pembelajarannya seluruh siswa mengikuti pembelajaran. Dengan persentasenya 50% mengikuti pembelajaran di sekolah dan 50%-nya mengikuti pembelajaran dari rumah. Ya, Bapak Ibu. Jadi persepsi bahwa setengah-setengah atau 50% itu bukan diliburkan, melainkan belajar di rumah. Nah, pembelajaran hybrid ini menjadi sebuah terobosan atau solusi bagi kita untuk menggabungkan beberapa pendekatan yang tentunya bisa kita lakukan bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran hybrid ini, Bapak Ibu bisa tetap mengaplikasikan kemampuan dan inovasi Bapak Ibu pada seluruh siswa secara bersama-sama. Pembedanya hanya pada sebagian siswanya ada di sekolah dan sebagian lagi ada di rumah. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, saya akan membahas tentang kelebihannya. Saya tidak kelebihan dari pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid ini selalu berkaitan dengan teknologi, ya. Karena kita memanfaatkan online, sudah jelas kita akan memanfaatkan teknologi. Bapak Ibu paham dan tahu sekali bahwa akhir-akhir ini Indonesia sedang marak sekali mengembangkan teknologi-teknologi di bidang pendidikan. Banyak sekali platform-platform yang sedang berkembang, terutama di masa-masa pandemik. Setelah masa pandemik ini bisa kita rasakan banyak sekali platform pendidikan yang terus berkembang dan maju. Nah, pembelajaran hybrid adalah salah satu dari metode pembelajaran yang akan tetap membawa Bapak Ibu kepada pemanfaatan teknologi. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat melakukan pembelajaran, Bapak Ibu akan memanfaatkan minimal komputer, laptop, atau handphone. Nah, ini tentu sangat bisa sekali dilakukan karena rata-rata dari masyarakat kita itu siswanya sudah memiliki handphone, rata-rata Bapak Ibu ya. Nah, dengan arti kata lain bahwa pemanfaatan pembelajaran hybrid ini sangat bisa dilakukan hampir di seluruh Indonesia karena penggunaan metode pembelajaran hybrid ini bisa dilakukan melalui handphone saja. Jadi mungkin gurunya bisa jadi menggunakan handphone sebagai perekam atau juga dengan menggunakan dua teknologi sekaligus, dengan menggunakan handphone dan juga laptop dengan dua alat, atau bisa menggunakan salah satunya. Begitu juga dengan siswa yang ada di rumah. Mereka bisa mengikuti kelas kita hanya dengan menggunakan laptop atau hanya dengan menggunakan handphone. Tetap memiliki kesamaan dan tidak mengurangi rasa keaktifan siswa dalam pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu tetap bisa berinteraksi bukan hanya dengan siswa yang ada di kelas, yang ada di dalam kelas offline-nya, tapi juga di kelas virtualnya. Bapak Ibu tetap bisa berkomunikasi dengan siswa-siswa kita. Yang kedua, aman. Kenapa saya bilang aman? Karena dengan menggunakan aplikasi Teams, Bapak Ibu bisa membuat kelas terlebih dahulu
sehingga nantinya kegiatan sinkronus dan asinkronus terjadi di dalam kelas, sehingga pada kegiatan-kegiatan pertemuan tatap muka online yang dilakukan atau pembelajaran hibrid dilakukan, tidak ada peserta yang bukan siswa kita yang masuk ke dalam kelas. Intinya seperti itu. Itu yang menjadi hal amannya. Kemudian Pak Susanto, ya, mohon maaf Pak untuk memotong, tampaknya slide PowerPoint Bapak belum ditampilkan kembali ke Zoom-nya Pak. Astagfirullah. Iya. Boleh Pak di-share screen kembali Pak. Oke, saya ini Pak ya. Ya. Oh. Baik, silahkan dilanjutkan Pak. Bapak dan Ibu peserta, jika mungkin ada pertanyaan yang muncul, boleh disampaikan di kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk kita review bareng-bareng dengan Pak Susanto di akhir. Begitu. Oke. Ya, baik. Sudah muncul Pak. Boleh di-slide lagi? Ya. Oke, silakan dilanjut Pak. Oke. Terima kasih Pak Al. Mohon maaf Bapak Ibu karena di laptop saya sudah di-slide-kan, jadi saya kira sudah dalam posisi di dalam Zoom. Mohon maaf sekali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah menjelaskan, menyamakan persepsi kita tentang pembelajaran hybrid ya Bapak Ibu, yaitu tentang pembelajaran campuran yang menggabungkan beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Ya, ini ada, saya ulang sedikit, ini ada contohnya bahwa ini ada metode offline, yaitu pembelajaran langsung di dalam kelas, dan yang di sebelahnya, sebelah kanan, itu dilakukan secara online. Jadi siswa kita melakukan pembelajaran bersama kita berada di dalam di rumah masing-masing secara online ya Bapak Ibu. Kemudian ini kelebihan-kelebihannya tadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama, pemanfaatan teknologi. Sudah jelas untuk pelaksanaan pembelajaran hybrid ini kita membutuhkan minimal itu handphone ya Bapak Ibu, minimal handphone, dan sangat mungkin sekali karena banyak dari peserta didik kita dan juga tentunya guru-guru sudah merata memiliki handphone dan juga laptop. Jadi pembelajaran hybrid ini sangat bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan teknologi tentunya. Nah, dengan memanfaatkan alat-alat elektronik, memanfaatkan alat seperti laptop, saya yakin ini akan terus mengembangkan rasa inovasi dan motivasi seorang guru untuk terus berkembang. Tidak mungkin hanya sekedar hanya untuk online pembelajaran saja. Nah, mudah-mudahan dengan memanfaatkan pembelajaran hybrid, Bapak Ibu akan terus termotivasi untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi dan pembelajarannya. Yang kedua, aman. Saya sebutkan aman karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita menggunakan aplikasi Teams, Bapak Ibu secara otomatis nanti akan memanfaatkan kelas atau membuat kelas virtual, di mana hanya Bapak Ibu yang dapat mengaksesnya dan juga peserta didik. Bapak Ibu juga bisa melakukan kolaborasi di dalam kelasnya. Nah, dengan arti kata lain, ketika Bapak Ibu mengadakan pertemuan tatap muka secara online, ya, seperti webinar seperti ini, hanya orang-orang yang ada di kelas, ya, hanya siswa kita atau teman sejawat kita yang memang berkolaborasi dengan kita yang dapat mengakses kegiatan tatap muka tersebut. Kemudian materi dan pelaksanaan kelas tersimpan pada platform. Nah, jadi ini sudah masuk juga kepada Teams-nya ya, Teams-nya Bapak Ibu. Jadi dengan mengaplikasikan Teams ke dalam pembelajaran hybrid, materi Bapak Ibu akan secara otomatis tersimpan, ya, tersimpan, dan ketika Bapak Ibu melakukan webinar itu secara otomatis, pembelajaran tatap muka secara online itu secara otomatis nanti Bapak Ibu bisa melakukan recording atau perekaman. Kemudian yang terakhir, seluruh siswa dapat mengikuti kelas. Nah, ini sebenarnya tujuan utama kita, yaitu seluruh siswanya dapat mengikuti kelas. Karena tujuan pembelajaran itu sendiri adalah agar tercapainya pembelajaran kepada seluruh siswa kita.
Nah, dengan pembatasan PPKM Mikro atau diizinkannya sekolah-sekolah untuk membuka kelas dengan tatap muka terbatas, diharapkan pembelajaran hybrid ini bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu untuk tetap menyelesaikan tugasnya tanpa ada ketertinggalan materi-materi yang kemudian akan merugikan, kurang lebihnya seperti itu. Meskipun mungkin sebagian dari kita berpatokan bahwa pemerintah sudah tidak menekankan kepada guru untuk menyelesaikan seluruh materi yang ada. Nah, tapi tentu kita juga lebih ingin menyelesaikan tugas kita dengan maksimal. Saya yakin sekali Bapak Ibu tetap ingin melakukan pekerjaan Bapak Ibu dengan maksimal. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hybrid kali ini memang benar-benar akan menjadi solusi bagi Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir ini adalah platform Teams, mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu karena sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Microsoft. Nah, tentu sudah Bapak Ibu tidak asing lagi dengan Microsoft, ya. Kita samakan sedikit persepsi kita tentang Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang memiliki fitur-fitur menarik seperti melakukan pertemuan, pengiriman pesan, membuat kelas, melakukan kolaborasi dan masih banyak kemudahan lainnya. Dan Teams juga terintegrasi dengan produk-produk Microsoft 365. Jadi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Microsoft 365 tentu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Teams berikut. Selain itu juga Teams sebenarnya sudah bisa terintegrasi dengan produk lain tentu yang memiliki kerjasama di dalamnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang menjadi nilai lebih dari Teams itu sendiri? Berikut ada tampilan. Ini salah satu tampilan dari tim saya, ya. Di dalamnya kurang lebihnya seperti ini. Ini kondisi yang aktif itu Teams. Teams itu adalah kelas yang ada di Teams kita. Jadi kita bisa membuat beberapa kelas. Contohnya ini ada kelas demo dan ada kelas pemanfaatan Teams. Nah, tampilan Bapak Ibu nantinya akan seperti ini. Ya, di sini ada activity. Di sini Bapak Ibu bisa melihat nanti apa yang sudah dilakukan dengan aplikasi ini beberapa hari terakhir. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengirim pesan, ya, komunikasi dengan peserta didik dan lain sebagainya. Di sini ada Teams atau kelas. Di dalam kelas ini akan banyak sekali Bapak Ibu. Di dalamnya Bapak Ibu bukan hanya bisa membuat kelas, tapi Bapak Ibu juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan siswa Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk mencapainya tentu Bapak Ibu harus masuk ke kelas pemanfaatan Teams untuk pembelajaran hybrid ini. Nah, kemudian assessment. Tentunya ini adalah sebuah syarat tolak ukur kita untuk memberikan tugas kepada peserta didik kita untuk mengukur seberapa jauh metode yang kita gunakan dalam pembelajaran dapat diterima oleh siswa. Kemudian ada kalender, juga ada telepon, ya. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi dengan aplikasi Teams ini. Nah, ini ada beberapa aplikasi, ya. Di sini ketika nanti Bapak Ibu online, ini bisa diklik, itu akan terhubung dengan beberapa aplikasi yang lainnya. Nah, mungkin untuk penjelasannya mungkin saya cukupkan. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi. Saya kembalikan ke Bu Gina atau Pak Al. Ya, baik, Pak Susanto, terima kasih. Untuk selanjutnya saya yang akan memandu jalan acara, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Susanto atas pemaparannya. Jadi kurang lebih kita sudah sama-sama tahu, ya, pembelajaran hybrid itu memang mengkombinasikan lebih dari satu metode pembelajaran, ya Pak, ya. Oke. Ya, jadi tidak terbatas hanya di antara yang online offline saja, tapi memang keadaan sekarang memaksa kita untuk melakukan hal tersebut lebih banyak, ya Pak. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita coba undang untuk Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat atau boleh untuk raise-nya nanti saya bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Bisa, mungkin ada sedikit-sedikit pertanyaan seputar pembelajaran hybrid, atau mungkin boleh juga yang mau
berbagi pengalaman, melaksanakan Ya, pengalaman pembelajaran hybrid di kelasnya boleh. Bapak dan Ibu, saya undang Bapak dan Ibu untuk bisa raise hand, nanti kita saling berbagi saja di sini. Mungkin sambil menunggu Pak Susanto, bisa Pak Susanto sedikit berbagi nih Pak, kira-kira, oh ini ada satu pertanyaan dari Pak Sugiono Fisika. Wah, Pak Sugiono nih ngajar fisika nih. Fisika, iya. Ya. Peralatan apa saja Pak yang dibutuhkan? Jadi mungkin peralatan-peralatan yang lebih teknis nih Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Mungkin Pak Gian ini mungkin ini Pak ya. Sebenarnya dari pemerintah kita itu sudah pernah ada sebuah alat yang pernah dibantukan ke beberapa sekolah. Hanya saja saya tidak punya informasi pastinya ke sekolah yang seperti apa yang alat itu dibantukan waktu itu. Kalau tidak salah sekitar 2019-2020 itu beberapa sekolah sudah ada yang mendapatkan Chromebook. Ya, itu salah satu produk dari tetangga, tapi lebih sangat berfungsi sekali ketika itu dimanfaatkan untuk pembelajaran hybrid ini. Tapi sayangnya sekitar 4-5 bulan yang lalu saya bertemu dengan teman, ini ternyata banyak yang tidak memahami apa sih gunanya dari Chromebook itu. Tapi untuk pembelajaran hybrid Bapak Ibu tidak perlu harus menggunakan Chromebook ya. Saya takutnya nanti Bapak Ibu, oh Pak ini harus Chromebook ini, tidak. Jadi Bapak Ibu cukup memanfaatkan laptop ya, laptop karena seperti saat ini kita melakukan webinar ini kan kita sudah tatap muka secara online ya. Jadi Bapak Ibu hanya perlu laptop dan juga atau kamera kamera handphone. Jadi hanya untuk komunikasi saja Bapak Ibu. Seperti saat ini handphone kita sudah cukup bagus sehingga Bapak Ibu bisa untuk memberikan materi dan lain-lainnya sudah bisa menggunakan handphone. Karena aplikasi ini juga bisa install di handphone Bapak Ibu. Nah, jadi alatnya sebenarnya cukup sederhana saja, tidak perlu Bapak Ibu mencari pencahayaan untuk pencahayaan dan lain-lain nanti akan mempersulit atau memberatkan pihak sekolah. Yang penting Bapak Ibu memang benar-benar mengetahui tata letak dan pemanfaatan pertemuan online seperti ini. Jadi pelaksanaan Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran itu dipastikan memang dapat dilihat oleh peserta didik yang ada di rumah. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto. Semoga menjawab ya Pak Sugiono. Jadi kurang lebih alat yang digunakan sebenarnya tidak terlalu rumit ya Pak. Sebenarnya dengan handphone saja pun sudah cukup begitu Pak. Dan yang pastinya koneksi internet ya Pak ya. Iya, koneksi internet ya perlu sekali itu. Oke, kemudian nih ada pertanyaan berikutnya Pak dari Ibu Mulyani. Kira-kira nih, mungkin sedikit saja Pak dibagikan nih. Mungkin Bu Mulyani penasaran, apa sih kelebihan daripada Teams dibandingkan dengan yang sudah lebih banyak digunakan nih Pak, Google Classroom? Boleh Pak, silakan. Iya, ini karena Bu Mulyani ya Bu ya. Kebetulan saya juga salah satu GMT Bu Mulyani. Saya juga pemegang sertifikat GMT dan kebetulan saya ada salah satu teman saya yang juga hadir hari ini, itu Bu Ira. Saya sama-sama di Microsoft. Jadi kebetulan kita salah satu trainer di salah satu universitas di Indonesia. Kebetulan kita memang lebih aktif di penggunaan Teams. Nah, apa kelebihan dari apa perbandingannya ya? Ini membandingkan boleh ini Pak Al? saya khawatir karena ini mungkin brand ya. Mungkin secara garis besar saja Pak, dari sudut pandang seorang guru mungkin Pak. Seperti ini Bu Mulyani. Kalau GCR ya, kita sama-sama tahu GCR ya. Itu mungkin lingkupnya lebih kepada pembelajaran, pemberian tugas secara individu, berada di satu tempat yang sama. Hanya pembedanya mungkin kita harus memberikan pengkhususan untuk peserta didik kita. Tapi di Teams, Bapak Ibu bisa membuat ruangan sendiri yang hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu
dan juga peserta didik. Jadi hanya berdua bisa. Jadi dalam kelasnya itu, ketika Bapak Ibu membuat kelas, di kemungkinan nanti akan ada kelas-kelas berikutnya, di dalamnya itu Bapak Ibu bisa sangat memungkinkan hanya berkomunikasi dengan setiap siswa satu persatu. Jadi kalau di GCR, ketika kita melakukan chat itu kan dibaca seluruhnya, seluruh siswa bisa membaca, kecuali kita mengirim ke pribadi. Tapi kalau di Teams, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan leluasa di dalam ruangan yang khusus hanya Bapak Ibu dan peserta didik yang ada di kelas tersebut. Nah, jadi itu yang sangat mencolok menurut saya. Tapi untuk kepala sekolah ini lebih jauh lagi. Karena Bapak Ibu bisa mengkhususkan antara kelas, materi Bapak Ibu saja, bisa memasukkan kelas untuk wali kelas, itu bisa Bapak Ibu berkolaborasi untuk seluruh guru, dan untuk khusus tenaga pendidikan juga ada. Jadi kelasnya sebenarnya ada banyak sekali di Teams ini Bapak Ibu. Jadi inilah yang menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita menggunakan Teams, dan tidak menolak, kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa beberapa perusahaan besar itu menggunakan Teams untuk akses mereka, untuk kolaborasi dan lain-lainnya. Mungkin itu Pak Al, karena kalau terlalu ini, karena ini menggunakan brand Bapak Ibu ya. Oke ya, baik. Terima kasih Pak Susanto. Jadi kurang lebih semoga menjawab ya pertanyaannya, apa perbedaan dari Teams dengan GCR tadi ya. GCR, ya. Jadi memang ada sebenarnya fitur-fitur yang di Teams ada, namun di GCR tidak ada, dan begitu juga sebaliknya. Begitu, Pak. Iya. Jadi dan mungkin tujuan dari sesi hari ini juga Bapak dan Ibu bisa menambah lagi nih direktorinya nih, karena kan selama ini mungkin sudah terlalu sering menggunakan GCR ya. Jadi tambah lagi amunisinya, jadi ada Teams juga, jadi semakin mantap. Oke. Izin lanjut Pak Susanto, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Pak Sulistyo. Tadi Pak Susanto sempat menyebutkan sudah terkoneksi dengan Microsoft 365 kalau Teams itu. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Sulistyo adalah, apakah Microsoft Teams itu juga terkoneksi ke produk yang Microsoft standar, Pak, bukan yang Microsoft 35. Begitu. Oke. Iya. Jadi terima kasih Pak Al. Pak El. Jadi Pak Sulistyo, kalau Microsoft 365 ini kan produk terbarunya dari Microsoft. Sebenarnya Bapak Ibu bisa download aplikasi ini, bisa diinstal di laptop Bapak Ibu, Microsoft 365 ini. Karena pertanyaan ini apakah terkoneksi selain Microsoft 365? Iya Bapak Ibu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa aplikasi selain yang dari Microsoft, tapi itu tidak banyak Bapak Ibu, yaitu biasanya sudah ada kerjasama terlebih dahulu dengan Microsoft. Seperti itu. Kalau masalah tentang sementara ini pakai Microsoft standar, ya Bapak Ibu, karena ada perbedaannya. Ada beberapa fitur-fitur yang tentunya tidak tampil di Microsoft standar. Dan Microsoft 365 ini memang fiturnya fitur-fitur lebih menarik sih, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau fasilitas tim ini apakah terkoneksi? Ya, karena di dalamnya itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube, bisa masuk ke browsing, banyak fasilitas yang bisa diambil di dalamnya, Pak. Mungkin itu Pak El. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi kurang lebih secara garis besar mereka semua masih terkoneksi Pak ya. Namun karena Microsoft 365 adalah versi terbaru dan Microsoft Standard adalah versi yang lebih lama, agak sedikit berbeda mungkin Pak ya, begitu. Sedikit beda. Tapi secara garis besar semuanya masih terkoneksi Pak. Saya juga ini saya sedikit berbagi pengalaman Pak. Jadi saya juga sempat menggunakan Teams dan kurang lebih sama Pak. Jadi untuk fitur-fitur dasar, meskipun menggunakan Microsoft yang biasa, itu juga masih terkoneksi. Semoga menjawab ya. Tadi pertanyaannya Pak Sulistyo. Oke. Selanjutnya nih, nah ada yang bertanya Pak, ini dari Bapak atau Ibu Beata Mangkoan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam pembelajaran hybrid siswanya yang 50% off dan 50% on itu
boleh digilir bergantian atau tetap harus begitu sepanjang periode semester mungkin Pak begitu. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bapak atau Ibu ini ya. Jadi sebenarnya kan 50% ini kan kebijakan ya Bapak Ibu. Karena selama ini kita membahasnya bahwa pemerintah memberikan izin pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi 50% bahasanya seperti itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, usahakan Bapak Ibu tetap memasukkan seluruh siswanya ke dalam kelas Teams Bapak Ibu. Karena ketika nanti Bapak Ibu memahami seberapa besar Bapak Ibu bisa berekspektasi dengan Teams, Bapak Ibu bisa memang benar-benar bisa berkomunikasi dan melakukan pendekatan lebih. Jadi saya sarankan tetap Bapak Ibu memasukkan seluruh peserta didiknya di Teams. Nah, masalah 50% di on atau off itu kebijakan sekolah. Mungkin seperti itu Pak El. Pak El suaranya di masih mute Pak. Oh iya, mohon maaf lupa ini. Oke. Baik, jadi secara garis besar untuk kebijakan giliran itu kembali kepada sekolah masing-masing ya Pak ya. Betul, betul. Oke. Mungkin Bapak Ibu sebagai guru kalau misalnya sekolah membebaskan, kembali ke Bapak dan Ibu juga bisa mengatur bagaimana baiknya. Oke. Baik, selanjutnya Pak. Nah, ini ada yang menarik juga nih Pak. Terkendala soal sinyal Pak. Gimana menyiasatinya tuh? Nah, sebelum Bapak Susanto berbagi, saya izin menyampaikan juga, jadi Bapak dan Ibu, Pak Susanto ini guru hebat kita dari Tebo. Bisa dibilang untuk kendala sinyal, Pak Susanto itu sudah sangat bersahabat lah dengan hal itu Pak ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang merasa khawatir tentang pembelajaran hybrid terkendala oleh infrastruktur, terutama koneksi ya. Nah, hari ini kita coba ngobrol dengan Pak Susanto, kira-kira gimana nih Pak menyiasatinya Pak? Silakan Pak. Iya. Ini terima kasih Pak El. Pak Widodo, saya sering sekali Pak mendapat pertanyaan ini, dan ini sebenarnya kalau menurut saya ini sudah jadi PR pemerintah kita dalam hal ini, karena kita mengganyang bahwa kita menggembar-gemborkan bahwa kita berada di era revolusi 4.0. Tapi kondisi yang seperti ini belum merata, terus terang memang belum merata. Saya Pak kebetulan ada kelas bahasa Jepang di SMA saya, tempat saya mengajar. Itu 70%-nya, sekitar 70% siswanya itu sangat tidak mungkin untuk melakukan webinar seperti ini. Sangat tidak mungkin sekali. Saya sudah melakukan beberapa kali uji coba, itu tidak mungkin terjadi. Memang ini yang jadi kendala kita ya, tapi solusi bisa kita cari Pak. Satu contoh, di antara dua desa kami itu karena siswa yang tidak dapat jaringan yang stabil ini mau tidak mau memang harus mendapatkan jaringan yang stabil. Satu contoh, kalau sekarang ini kan banyak sekali misalnya ada warung yang menyediakan wifi atau apanya, yang kita tidak menganjurkan untuk nongkrong-nongkrongnya, tapi apa salahnya kita melakukan kerjasama dengan mereka, jadi kondisinya tetap nyaman, tidak berkerumun, selagi memang bisa dikondisikan, pemilik kafe atau kedai itu juga bisa menjamin izin protokol kesehatan dari desa diizinkan. Menurut saya itu salah satu jalan yang pernah kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kebetulan setelah beberapa kali pengajuan, sekolah kami itu boleh melakukan pembelajaran secara full. Kebetulan full Pak El. Sudah sekitar 3 bulan ini full kami. Karena kelas kami itu cuma 7 kelas. Satu kelas 10, 11, 12-nya. Dan kami punya 15 ruangan belajar. Nah, alhasilnya kami tidak menggunakan, sudah sekitar 3 bulan ini kita tidak menggunakan online lagi, kita langsung membagikan, hanya saja mungkin gurunya yang harus ekstra, harus bisa menguasai, yang dapat 2 kelas harus ekstra seperti itu, karena memang jaringan ini memang sebaiknya Pak Widodo mulai berkomunikasi dengan pemerintah setempat deh. Mumpung katanya belum 2024 ya Pak El ya.
Mana tahu nanti 2024 terrealisasi. Seperti itu. Iya, bisa begitu Pak. Oke, jadi saya coba rangkum ya Pak. Memang untuk kendala infrastruktur seperti ini seringkali di luar batasan kita, namun tidak membatasi juga. Kita harus bisa kreatif ya Pak ya. Iya. Tadi Pak Susanto luar biasa sekali tuh idenya. Boleh tuh, apalagi kan kalau misalnya murid-murid kita, murid SMA, murid SMP, lagi suka-sukanya tuh nongkrong ya. Iya, betul. Diajak aja, jadi ada istilah baru Pak, bukan WFH, WFO lagi, tapi WFC, work from cafe ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Semoga menjawab ya Bapak dan Ibu, terutama untuk kesulitan di bagian sinyal. Jadi memang itu masih menjadi PR kita bersama juga, dan kita harus bisa kreatif menyiasatinya ya. Baik Bapak dan Ibu, nah selanjutnya nih kayaknya udah semakin penasaran Pak. Nih peserta kita Pak, kira-kira gimana sih pakai Teams di kelas itu, bingung. Banyak yang bilang, saya pakai Teams di sekolah untuk rapat sama guru Pak. Gitu. Nah Bapak dan Ibu, untuk bisa tahu kira-kira gimana memakai Teams di pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu di akhir acara, saya akan memandu Bapak dan Ibu semua untuk bisa kita sama-sama masuk ke kelasnya Pak Susanto. Jadi Pak Susanto hari ini mengadakan webinar sebagai pengantar saja Bapak dan Ibu. Jadi pengantar kenapa sih kita bisa menggunakan Teams itu, kenapa sih kita coba untuk menggunakan Teams dalam pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu yang mulai menanyakan nih gimana praktiknya, gimana menggunakan Teams-nya, sabar ya Bapak dan Ibu, karena memang webinar hari ini sifatnya adalah pengantar untuk kita sama-sama masuk ke kelasnya Pak Susanto nanti, dan kita bedah lebih dalam lagi nanti di situ, dan juga Bapak dan Ibu bisa ngobrol dengan intensif dengan Pak Susanto sendiri secara langsung begitu. Jadi Bapak dan Ibu yang menanyakan tentang teknis, nanti sama-sama kita masuk ke kelasnya Pak Susanto begitu ya Bapak dan Ibu. Baik. Oke, Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan kembali. Untuk di kolom chat pertanyaannya sudah kita libas habis nih Pak Susanto. Mungkin masih ada yang mengetik ya. Kita tunggu sebentar, masih ada waktu sebentar juga. Mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu yang masih mungkin mengetikkan pertanyaan atau masih mencoba menggali lebih dalam lagi, kita coba saya tanya dulu deh satu hal ke Pak Susanto. Pak Susanto ini kan udah pengalaman banget nih membawakan pembelajaran secara hybrid Pak. Kira-kira Pak, tantangan utama Bapak ya selama melaksanakan pembelajaran hybrid selain infrastruktur tadi, apa Pak? Boleh Pak dibagikan Pak? Tantangan utamanya sebenarnya lebih ke sistem pembelajaran kita ya Pak El ya. Karena seperti ini, ada yang sudah praktek Bapak Ibu, kemudian 2 hari kemudian, jadi sudah praktek, sudah tanya-tanya, sudah ke rumah, sudah diuji coba, kemudian besoknya diaplikasikan ke kelasnya. Sampai di kelas, 2 hari berikutnya datang ke rumah menanyakan, Pak, tetap tidak ketemu tidak menemukan solusi. Jadi seperti itu Pak El. Jadi di awal itu saya tanya, kenapa mencari solusi untuk yang 50% hadir, 50% tidak. Jadi saya kenalkan pembelajaran hybrid. Tapi ternyata bukan itu masalahnya Pak El. Ternyata masalahnya dari Ibu itu adalah cara pendekatan yang dilakukan di kelas beliau itu tidak dapat. Sehingga ketika dilakukan pembelajaran hybrid, justru Ibu ini kesulitan. Karena yang di online itu tidak bisa dikuasai. Nah sebenarnya kalau menurut saya pribadi, itu adalah tantangan terbesarnya Pak El. Kalau kita sebagai guru tidak memang sulit menguasai kelas, ini kan kalau sudah berbicara tentang penguasaan kelas itu memang suatu hal yang memang harus kita kembangkan terhadap pendekatan-pendekatan, banyak pendekatan yang harus kita lakukan kepada siswa, intinya seperti itu. Tapi kalau itu sudah berjalan, siswa sudah ngerti dengan apa yang kita mau, saya yakin sekali, walaupun online, sekali 2-3 kali lah paling lama, siswa sudah tertib kok. Biasanya seperti itu. Mungkin karena 1 kali kan mungkin mereka lupa untuk tidak memute, akhirnya berisik dan lain sebagainya. Karena kan kita tahu kalau terkadang kita sebagai orang tua itu lupa kalau anaknya itu tidak ke sekolah, bukan tidak belajar. Itu hal yang ini Pak, yang kemudian muncul di akhir-akhir.
Kemudian ada yang izin, siswanya izin kepada gurunya, Pak, Bu, maaf tidak bisa ikutin pembelajaran karena orang tua saya minta saya bantu ini dan itu. Nah, ini juga jadi masalah. Ada teman di sekolah saya itu ada yang melakukan webinar, melakukan pembelajaran tatap muka online, itu mendengar orang tuanya marah-marah karena anaknya main handphone. Mereka tidak tahu kalau yang sedang dilakukan si siswa ini adalah sedang pembelajaran online. Nah, ini kendala, sebenarnya ini kendala teknis di lapangan. Tapi kalau untuk tantangannya menurut saya memang kembali ke penguasaan kelas. Menurut saya seperti itu, Pak El. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto. Jadi memang ya banyak sekali cerita dalam pembelajaran hybrid ini Pak ya, karena bisa dibilang ini pun juga masih hal baru ya, khususnya di masyarakat kita. Dan ya itu tadi ya, sebenarnya untuk mengubah persepsi lah yang menjadi PR kita Pak ya, karena nggak melulu ternyata anak kita itu di rumahnya main HP tapi ternyata belajar gitu Pak ya. Saya pun juga di rumah begitu Pak, kalau lagi WFA selalu disangkanya saya tidur aja padahal diam di kamar ada yang dikerjain gitu Pak. Iya, Oke. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi sekali lagi tadi ada yang menyampaikan Pak Wasid Ucasono ini sebelum masuk kelas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menggunakan aplikasinya. Nah, jadi jangan khawatir Bapak, untuk hal-hal tersebut sudah tersedia di kelasnya Pak Susanto. Jadi di kelas Pak Susanto kita akan membahas secara lengkap ya, mulai dari awal apa saja yang harus disiapkan, kemudian kita gali lebih dalam lagi pembelajaran hybrid, bisa juga nanti kita berdiskusi di sana dengan Pak Susanto, dan langsung ke praktik menggunakannya. Jadi tadi ada yang menanyakan juga, sedikit mungkin video tutorialnya, jangan khawatir, untuk video tutorialnya ada di kelas Pak Susanto. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena memang webinar hari ini sifatnya sebagai pengantar ya Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama masuk ke kelasnya Pak Susanto nanti. Jadi mungkin kami cukupkan sampai di sini kita bincang-bincangnya dengan narasumber kita Pak Susanto hari ini. Jika nanti Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, bisa kita sampaikan juga sama-sama ya dengan bergabung ke kelasnya Pak Susanto nanti. Mungkin sekian Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Gina Gustan, MC kita hari ini. Silakan Ibu Gina. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana tadi sudah mendengarkan sesinya Pak Susanto berbagi dengan Bapak dan Ibu semua yang ada di sini mengenai bagaimana caranya Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan Microsoft Teams untuk menjadikan Microsoft Teams tersebut sebagai alat dalam pembelajaran hybrid. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembelajaran hybrid ini kan menggabungkan antara tatap muka dan online. Jadi setengah daring, setengah luring gitu kan ya. Nah, jadi tadi Pak Susanto sudah menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan, bagaimana caranya kita menginput student kita ke dalam kelas, dan bagaimana mereka bisa berbagi tugas di dalamnya. Gitu. Tadi juga kita sudah mendengarkan dari Bapak dan Ibu yang ada di sini bahwa lebih enak mana nih, sama Google Classroom atau Microsoft Teams dan sebagainya ya. Tadi sudah dijawab juga oleh Pak Susanto. Nah, Bapak dan Ibu, selain kelasnya Pak Susanto, kita juga memiliki kelas-kelas lain di Guru Binar yang dapat membantu Bapak dan Ibu semua yang ada di sini menjadi pendidik yang lebih kreatif dan inovatif. Kita berbicara mengenai model pembelajaran, kita dapat ada kelas pelatihan juga mengenai bagaimana caranya kita membuat media pembelajaran. Tidak hanya itu, kelas-kelas di Guru Binar terdapat juga kelas-kelas yang terkait dengan kemampuan profesional Bapak dan Ibu sebagai guru, seperti salah satunya adalah bagaimana cara Bapak dan Ibu memanage waktu Bapak dan Ibu dengan baik dan efektif sebagai seorang pendidik, presentasi untuk pendidik, dan juga media sosial untuk profesional. Hal-hal tersebut dapat membantu Bapak dan Ibu untuk menjadi pendidik yang lebih kreatif dan profesional. Nah, Bapak dan Ibu, selain masuk ke kelasnya Pak Susanto, kita juga ada program Satu Pintu Berbagai Ilmu. Di mana dalam program Satu Pintu Berbagai Ilmu ini, Bapak dan Ibu cukup berinvestasi pada satu kelas, lalu Bapak dan Ibu nanti dapat menukarkan sertifikat yang telah Bapak dan Ibu dapatkan dari penyelesaian satu kelas kepada admin kami untuk mendapatkan kode unik, dan Bapak dan Ibu akan mendapatkan akses ke kelas-kelas lainnya di Guru Binar.
sehingga Bapak dan Ibu dapat mengumpulkan sertifikat hingga 128 jam pelatihan. Menarik bukan Bapak dan Ibu? Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk segera mengikuti atau mengambil program Satu Pintu Berbagai Ilmu. Nah, Bapak dan Ibu tadi program Satu Pintu Berbagai Ilmu itu untuk di kelas-kelas 12 JP starting point-nya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mulai di kelas-kelas yang lebih kecil JP-nya di 3 JP, kita juga ada ya Bapak dan Ibu promosi kelas, lagi ada promo saat ini yaitu ketika Bapak dan Ibu mengajak 5 orang teman, Bapak dan Ibu akan mendapatkan 1 voucher gratis untuk masuk ke kelasnya Guru Binar. Jadi Bapak dan Ibu silakan ajak teman-temannya, terutama yang belum tergabung di Guru Binar, untuk bersama-sama belajar dan menimba ilmu dengan berbagai macam inovasi di Guru Binar. Jadi tadi ada 1 pintu berbagai ilmu, yang kedua ada buy 5 get 1 free ya Bapak dan Ibu. Nah selain itu, kemudahan lainnya yang kita berikan melalui platform Guru Binar adalah PYO atau Pick Your Own, di mana platform ini telah dilengkapi dengan satu sistem yang akan memberi kemudahan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini untuk mengumpulkan jumlah jam pelatihan hingga mencapai 32 jam pelatihan pada satu sertifikat. Hal ini tentunya dapat membantu Bapak dan Ibu dalam proses sertifikasi ya nanti tahun depan ya, karena tahun ini sudah berakhir. Jadi bisa Bapak Ibu kumpulkan dari seluruh kegiatan yang Bapak Ibu ikuti di Guru Binar. Tidak hanya tertutup bagi kegiatan yang bentuknya webinar saja, tapi ketika Bapak dan Ibu mungkin nanti ingin menjadi content creator juga bisa. Bapak dan Ibu nanti ingin menulis sebuah artikel saintifik juga bisa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, hubungi administrator kami atau Bapak dan Ibu dapat chat kami langsung di Halo Guru Binar. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 3:10 pada siang hari ini. Sesi yang tadi disampaikan oleh Pak Susanto sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Tentunya jangan lupa jika Bapak dan Ibu penasaran dan ingin tahu lebih jauh lagi, segera enroll ke kelasnya Pak Susanto dan mendalami Microsoft Teams lebih jauh lagi untuk dapat kita gunakan dalam menjalankan kelas hybrid kita. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu serta antusiasmenya yang telah mengikuti webinar dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik yang telah diajukan. Kami berharap dapat bertemu lagi di sesi webinar lainnya, tidak hanya di webinar-webinar dari kelas-kelas yang diampu oleh Guru Binar Fasilitator, namun dari kelas-kelas yang diampu oleh Guru Binar Ambasador lainnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Gina, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang mohon izinkan saya untuk dapat memberikan tutorial atau panduan bagi Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama bisa masuk ke kelas Pak Susanto. Sebelumnya saya ingin menyampaikan akan ada 2 tutorial yang saya sampaikan hari ini, yaitu tutorial untuk masuk ke kelas Pak Susanto serta tutorial untuk mengunduh sertifikat dari kegiatan hari ini. Pertama-tama Bapak dan Ibu, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, baik. Pertama-tama Bapak dan Ibu silahkan pada laptopnya atau pada ponselnya juga bisa ya, di browsernya atau perambannya, boleh Google Chrome atau Mozilla atau browser apapun silahkan, kunjungi gurubinar.id Bapak dan Ibu. Di sini seperti yang sudah saya tampilkan di atas ya, gurubinar.id. Silahkan langsung saja dikunjungi laman tersebut dan Bapak dan Ibu akan tiba di laman ini. Pertama, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin bergabung pada sesi hari ini dan belum memiliki akun Guru Binar, saya arahkan Bapak dan Ibu untuk bisa mengklik tombol daftar akun yang ada di kanan atas di sini ya. Untuk tombol daftar akun, saya jelaskan secara singkat Bapak dan Ibu di sini. Bapak dan Ibu silakan buat akun Guru Binar dengan mengisikan nama lengkap. Dan nama lengkap di sini Bapak dan Ibu mohon isikan dengan penulisan sebagaimana Bapak dan Ibu inginkan penulisannya pada sertifikat. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh tambahkan gelar akademik ataupun gelar non-akademik atau gelar apapun lainnya. Kemudian untuk kapitalisasinya, tanda bacanya juga silakan disesuaikan karena apapun yang dituliskan di sini maka akan tertulis seperti itu di sertifikatnya nanti.
Kemudian untuk alamat email, silakan gunakan alamat email Bapak dan Ibu yang aktif. Dan saya sarankan gunakan alamat email pribadi ya Bapak dan Ibu, karena nantinya alamat email ini akan digunakan secara utama sebagai fitur keamanan kita. Jadi kalau misal nanti Bapak dan Ibu lupa kata sandi, kita akan menghubungi Bapak dan Ibu melalui alamat email ini. Dan perhatikan pengetikannya ya Bapak dan Ibu, jangan ada salah ketik, karena kalau nanti emailnya salah pengetikan, maka akan sedikit menyulitkan bagi Bapak dan Ibu jika ada kendala melupakan passwordnya begitu. Kemudian untuk nomor handphone, Bapak dan Ibu silakan di sini gunakan nomor handphone yang aktif dan juga nomor handphone yang terdaftar di WhatsApp. Ya Bapak Ibu, karena nantinya sistem Guru Binar akan mengirimkan notifikasi seperti misalnya notifikasi penyelesaian kelas, notifikasi bergabung dengan kelas, notifikasi tugas, dan notifikasi lainnya melalui WhatsApp dan melalui nomor yang tertulis di sini. Untuk penulisannya, mohon tuliskan dengan awal 62. Jadi mengganti angka 0 di nomor telepon Bapak dan Ibu dengan 62. Jadi misal jika nomor telepon Bapak dan Ibu 0813, maka dituliskan 62813. Angka 0-nya diubah dengan 62. Lalu untuk kata sandi, silakan buat kata sandi Bapak dan Ibu di sini. Dan diulangi sekali lagi agar menjamin tidak ada kesalahan pengetikan di sini. Dan jika sudah, silakan klik kotak I'm not a robot ini hingga berubah menjadi centang hijau. Jika sudah semua, dipastikan kembali sekali lagi tidak ada yang salah, dan kalau semuanya sudah oke, silakan klik daftar pengguna. Lalu jika sudah selesai, Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk masuk ke sini. Jadi tadi akunnya sudah dibuat, sekarang kita masuk ke akunnya. Atau Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun, silakan langsung saja klik tombol login atau masuk, dan akan diminta untuk memasukkan alamat email. Sebagai contoh, saya akan menggunakan alamat email yang ini, dan masukkan kata sandi yang tadi sudah dibuat. Untuk tombol ingat saya, silakan dicentang saja jika Bapak dan Ibu mengakses melalui perangkat pribadi. Jadi pada kesempatan berikutnya Bapak dan Ibu mengunjungi Guru Binar, Bapak dan Ibu bisa masuk dengan lebih mudah. Lalu jika sudah, silakan klik tombol masuk di sini. Dan di sini Bapak dan Ibu sudah tiba di laman dashboard akun. Bagi Bapak dan Ibu yang baru membuat akun, tidak akan ada menu di sebelah kiri seperti yang saya tampilkan saat ini. Namun Bapak dan Ibu di sini akan diminta untuk melengkapi profil. Silakan isi setiap kolom profil yang ada di sana. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin tadi ada salah menulis nama, atau ingin mengubah email, atau ingin mengubah nomor telepon WhatsApp-nya, bisa ke sini, lalu klik pengaturan akun. Maka tampilannya akan seperti ini, sama dengan Bapak dan Ibu yang baru membuat akun ya. Di sini silakan Bapak dan Ibu isi dengan lengkap setiap kolomnya. Untuk bagian biografi silakan diisi secara singkat saja, yang menggambarkan diri Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian silakan diisi data ini semuanya sebaik mungkin dan sebenar-benarnya. Dan Bapak dan Ibu, kami jamin kerahasiaan Bapak dan Ibu karena seluruh data yang dimasukkan pada laman ini akan terjaga kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan dalam penyusunan portofolio Bapak dan Ibu nantinya. Nah, kemudian di sini silakan dilengkapi semuanya. Lalu untuk kolom bagian ini, bagian pekerjaan, silakan diisi. Status pekerjaan juga. Kemudian pendidikan terakhir diisikan di sini, dan program studi adalah program studi pendidikan terakhir Bapak dan Ibu. Lalu nama sekolah yang ada di bawah sini, gunakan nama sekolah tempat Bapak dan Ibu guru sekalian mengajar. Jika Bapak dan Ibu bukan seorang guru, silakan isikan nama institusi Bapak dan Ibu bekerja. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu bisa mengubah nomor WhatsApp di sini. Kalau sudah, silakan klik tombol perbarui profil di sini. Kurang lebih itu tutorial Bapak dan Ibu untuk bisa membuat akun Guru Binar. Lalu, bagaimana caranya untuk kita bisa masuk ke kelas Pak Susanto, pembelajaran Teams ya, pemanfaatan Teams untuk pembelajaran hybrid. Jika sudah, silakan kembali ke dashboard-nya. Lalu di bagian kiri, di menu yang ada di kiri di sini, silakan klik tombol jelajahi pelatihan. Di sini ya, klik tombol jelajahi pelatihan, lalu Bapak dan Ibu akan tiba di laman seperti ini. Hal pertama yang perlu Bapak dan Ibu pastikan adalah di menu kelas kolaborasi, ini silakan diubah menjadi umum. Nah, kalau sudah menjadi umum, silakan Bapak dan Ibu scroll saja ke bawah. Di sini ada semua kelas kita yang tersedia, Bapak dan Ibu bisa ikuti. Lalu untuk mencari kelas Pak Susanto, langsung saja kita masuk ke menu Guru Berkarya ya Bapak dan Ibu.
Dan kelas Pak Susanto ini bobotnya adalah 3 JP atau 3 jam pembelajaran. Jadi silakan masuk ke menu guru berkarya. Di sini isinya semuanya adalah kelas dengan durasi 3 JP. Di scroll terus ke bawah, bisa dilihat di sini ada banyak kelasnya, dan di paling bawah ini ada kelas Pak Susanto dengan judul yang sama dengan judul webinar kita hari ini, yaitu pemanfaatan Teams untuk pembelajaran hybrid. Silakan Bapak dan Ibu klik kelasnya, diklik saja gambarnya, kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa melihat video singkat, gambaran singkat tentang kelasnya, kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa melihat isi kelasnya ada apa saja, boleh dilihat-lihat terlebih dahulu di sini secara ringkas. Lalu jika sudah Bapak dan Ibu, silakan klik di sini untuk info kelas, dan nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk bisa bergabung dengan kelas Pak Susanto. Kurang lebih begitu Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung ke kelas Pak Susanto. Jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi admin kami di bit.ly halo admin GB yang linknya akan saya kirimkan kembali. Kemudian Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan tutorial berikutnya, yaitu cara untuk mengunduh sertifikat dari kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di kolom chat sudah dikirimkan kode redeem sertifikat. Kode redeem sertifikat tersebut silahkan Bapak dan Ibu salin dan simpan baik-baik, karena kami tidak akan memberikan kode tersebut di luar dari sesi Zoom ini. Bagaimana cara untuk mengunduh sertifikatnya? Silakan Bapak dan Ibu kembali lagi ke laman utama Gurubinar, yaitu gurubinar.id, lalu klik tombol webinar di sini, dan Bapak dan Ibu bisa lihat di sini kegiatan yang pertama, atau klik saja lihat semua webinar di sini. Ada di sini posternya atau flyer webinar hari ini, pemanfaatan Teams untuk pembelajaran hybrid. Silakan diklik, dan saya bisa yakin Bapak dan Ibu sudah mengklik daftar pada kegiatan ini ya. Namun sebagai contoh, mungkin ada Bapak dan Ibu yang terlewat belum mendaftar. Silakan, di sini tampilannya akan sama seperti saya sekarang. Klik tombol daftar di sini, yang biru. Nah, jika sudah selesai, oke, maka Bapak dan Ibu akan berubah seperti ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa melihat ringkasannya, ringkasan tentang kegiatan hari ini. Bisa dilihat di sini pengambilan sertifikat akan dimulai pada pukul 4 nanti. Jadi kami memberikan waktu untuk Bapak dan Ibu bisa melihat-lihat terlebih dahulu di Gurubinar kelas-kelasnya, kemudian bisa Bapak dan Ibu ada waktu juga untuk melengkapi profil, dicek lagi penulisan namanya, dan Bapak dan Ibu bisa juga ada waktu untuk bisa mengeksplorasi kelas Pak Susanto terlebih dahulu. Lalu nanti jika sudah jam 4 atau nanti setelah sesi ini, saya akan mengubah pengaturannya, Bapak dan Ibu bisa kembali ke laman ini, dan di sini akan ada tombol unduh sertifikat atau dapatkan sertifikat. Dan Bapak dan Ibu akan tiba di laman feedback kegiatan, di mana nanti ada beberapa butir pertanyaan yang kami mohon Bapak dan Ibu isikan untuk feedback bagi kami, supaya kami bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan berikutnya dengan lebih baik lagi. Dan pada bagian feedback tersebut, Bapak dan Ibu akan diminta kode redeem. Maka masukkanlah kode redeem yang dikirimkan pada kolom chat tersebut, angkanya ya Bapak dan Ibu. Lalu jika sudah di paling bawah, silakan klik unduh sertifikat, dan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya. Kurang lebih begitu Bapak dan Ibu. Cukup sekian tutorial yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi saya sampaikan Bapak dan Ibu, kode redeem sertifikatnya mohon disimpan baik-baik. Boleh sekarang disalin terlebih dahulu lalu disimpan, karena kami tidak akan memberikan kode sertifikat tersebut di luar dari sesi Zoom hari ini. Dan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menghubungi admin kami melalui link yang sudah saya sampaikan di kolom chat, yaitu bit.ly halo admin GB. Kurang lebih demikian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan. Tampilan dashboard berbeda. Betul Pak Wasid. Pak Wasid Wicasono, tadi sudah saya sampaikan, boleh dilengkapi dulu profilnya Pak. Atau nanti Bapak dan Pak Wasid atau Bapak dan Ibu yang lain bisa menghubungi admin kami untuk panduan lebih lanjut ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Linknya sudah disampaikan di kolom chat. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Susanto sudah berbagi dengan kita semua. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, admin kami akan siap membantu. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya.
Pak.